Welcome back, Bray. Bray, gue masih belum bisa move on dari kejadian 2 hari lewat, ya, dimana kemenangan yang sudah di depan mata untuk timnas kita, timnas Indonesia, direnggut begitu saja, dirampok begitu saja oleh sang wasit botak asal Oman ini, ya. Dan Bray, kali ini gue akan mereaksi sebuah video dari channelnya Gals dengan judulnya FIFA atur tanding ulang, Bahrain jadi cemoohan internasional. Jangan beneran zolim tuh waktu wasit tuh, kurang ajar tuh. Iya, zolim tuh, benar itu Pak. Dia bilang nggak tahu, banyak yang kayak media-media terus kayak kritik pertandingan permainan kemarin. Tapi karena sebagai wasit, saya sudah melaksanakan tugas saya. Tugas dari mana? Botak. Tuh, dia kata yang wartawan tuh, itu jangan lari dari pertanyaan Anda, jawab pertanyaan tanya. Dengan permainan pertandingan semalam tuh gimana? Nah, dia udah kabur tuh ditanya, kata wartawan itu, ente jangan lari dari pertanyaan Anda, jawab dulu pertanyaan saya, atau enggak? Nggak bisa ngomong lo. Cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Yap, di awal tadi kita udah melihat betapa kecewanya Pak Muh dengan wasit Ahmed Alkaf. Bagi kita mungkin bisa ketawa-ketawa aja melihat Pak Muh seperti itu. Tapi bagaimanapun tentu kita juga merasakan kekecewaan yang sama. Sebab di laga versus Bahrain, kemenangan Indonesia yang udah di depan mata harus sirna karena ulah seorang wasit. Tambah fakta, kalau Presiden AFC adalah orang Bahrain, semakin menguatkan asumsi kalau ini organisasi emang sangatlah tidak sehat. Yap, untuk saat ini Bahrain benar-benar harus malu karena hasil imbang yang mereka raih pure karena bantuan wasit. Hal itu juga yang menjadikan Bahrain sekarang jadi cemoohan media-media internasional. Apalagi setelah salah satu fans timnas Indonesia dengan berani mengskakmat jurnalis Bahrain dengan kata-kata yang cukup nyelekit tapi mewakili ungkapan isi hati publik tanah air. Luar biasa, Mbak. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damaikan dunia kita, bersama kita bisa. Pembahasan seputar laga Indonesia melawan Bahrain sampai saat ini masih menjadi hal teratas. Ya gimana enggak, wong kontroversinya jelas kelihatan banget. Mungkin sebagian besar dari kita atau pengamat-pengamat di luar sana lebih condong buat mengutuk sang wasit. Tapi percayalah, AFC bagaimanapun adalah biang yang benar-benar wajib disalahkan atas segala yang telah terjadi. Yap, AFC tak ubahnya menjadi Arabian Football Comedy karena terlalu banyak dan sering mereka membuat hal-hal aneh. AFC tak ubahnya menjadi sebuah ladang gurih bagi para mafia, terutama dari kaum-kaum Timur Tengah. Dari zaman bahla sampai sekarang, praktek KKN di sana bahkan lebih ngeri dari apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Dan sejatinya, udah banyak tim yang dirugikan atas hal ini. Kita wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damaikan dunia kita, bersama kita bisa. Untuk kiper Bahrain itu ngajak berantem, Mbak. Ya, bagaimanapun, laga Indonesia versus Bahrain telah menjelma jadi sebuah skandal besar dan dirasa cukup mencederai nilai-nilai fair play. Pertama, gimana bisa wasit bisa berasal dari satu rumpun yang sama dengan tim yang akan bertanding? Mau seprofesional apapun, yang namanya hati nurani untuk gak memihak pastinya gak bisa dibohongi. Bahkan karena hal itu, termaksud yang soal injury time, Bahrain ini sampai masuk media meme internasional The Football Troll. Nah logikanya, kalau sampai media itu ngepost, berarti kan emang udah banget curangnya. Kemudian ada juga pandit dari akun The 5 and Go yang secara tegas mengatakan kalau Indonesia benar-benar telah dirampok kemenangannya. Yap, dalam sebuah monolog yang ia sampaikan,
Ia beneran gak habis pikir gimana bisa ada waktu tambahan yang sepanjang itu tanpa ada kejadian yang benar-benar mengharuskan wasit mengulur waktu terlalu lama. Sehingga kesannya kalau Bahrain ini gak cetak gol, ya laga gak akan berhenti. Nah, yang gak kalah mantep adalah ucapan dari salah seorang fans timnas yang hadir langsung ke stadion dan merasa sangat-sangat jengkel melihat segala hal yang ada. Tampak mbak-mbak itu beneran nyekak mat habis jurnalis asal Bahrain yang mewawancarainya. Dan seketika itu pula, komentar dari mbak-mbak tersebut viral di jagat maya. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is Why not fair? Because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain. I think so. Yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Tuh. So play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. Tuh drama. The referee protect something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami foolish. Fulus. Who know? Foolish talk. But the Bahrain player. Di sisi lain, PSSI Fulus yang sendiri berbicara, melalui Pak betul, Arya kan? Sinulinga sesegera mungkin akan mengirim surat protes resmi kepada FIFA. Dan bukan tak mungkin, dengan segala hal yang terjadi, FIFA akan mengusut tuntas segala kontroversi yang ada di laga ini. Dan ada kemungkinan jika laga ini bisa saja diulang atau Indonesia diputuskan menang WO kalau Bahrain terbukti melakukan pengaturan. Harus nah, menang yang WO, jadi pertanyaan, karena udah jelas-jelas emang nggak bisa ada ya kayak tanding-tanding gitu? ulang, menurut Jawabannya saya. adalah bisa. Karena beberapa tahun sebelum ini, FIFA pernah menjadwalkan pertandingan ulang antara Senegal ada versus jadwal-jadwal Afrika tanding Selatan ulang. di Nggak kualifikasi setuju saya. Piala Dunia 2018 setelah terbukti adanya kecurangan di laga ini. Ketika itu, FIFA menghukum wasit Joseph Lemty yang terbukti melakukan pengaturan. Yap, Senegal yang awalnya mengalami kekalahan 2-1 atas Afrika Selatan berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di pertandingan ulang yang dilakukan 12 bulan setelah pertandingan pertama yang dianulir oleh FIFA. Nah, jika PSSI mengajukan laporan ke FIFA atas kejadian hari ini, bukan tak mungkin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan ulang dan hasil 2-2 di laga itu akan dianulir seperti yang terjadi antara Senegal dan Afrika Selatan 7 tahun yang lalu. Tapi, jika melihat dari kasus Senegal dan Afrika Selatan, hasil investigasi FIFA ketika itu mengatakan bahwa sang wasit terlibat pengaturan skor dengan perusahaan judi atau taruhan, sehingga pertandingannya harus diulang, karena kedua federasi sama sekali tidak terlibat. Namun di kasus Indonesia versus Bahrain, jika seandainya FIFA menemukan bukti bahwa federasi Bahrain ikut terlibat, walaupun 99% pastilah terlibat, maka timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil WO 3-0 tanpa perlu lagi memainkan pertandingan ulang melawan Bahrain. Tapi kembali lagi kalau semuanya berjalan lancar ya, karena tahu sendiri kan, duit minyak itu licin banget dan FIFA pun harus kami akui juga bukan organisasi yang bersih-bersih amat, kan gitu. Jadi ya udah, segala hal yang terjadi biarlah terjadi. Kita marah, kita kecewa, tapi kita harus tetap bergerak maju. Toh bagaimanapun, kita ini masih unbeaten. Jadi ya dengan sisa 7 pertandingan yang ada, mudah-mudahan segalanya bisa membaik. Walaupun harusnya kalau ini bisa menang, chance buat ngamanin seenggaknya posisi 3-4 sangatlah terbuka lebar. Kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Gol yang sangat cantik dari Rafael ya. Bersama kita bisa. Ya bisa terdiam itu kiper panggil dari Bahrain ya, yang selesai pertandingan tuh ngajakin ribut supporter kita. Tunggu di Yang GBK. terlepas dari apapun, Tunggu di yang GBK. pasti tim ini secara kapasitas udah membuktikan kalau mereka udah bisa bersaing di level Asia. Dan mudah-mudahan kedepannya para pemain bisa lebih terbiasa dengan situasi semacam ini. Karena ya sudah pasti, kejadian-kejadian aneh terutama sama yang kaitannya dengan tim Teng akan banyak terjadi. Kalau kita udah terbiasa dan bisa melewati fase itu, insya Allah kita akan naik kelas. Ya anggap aja kalau mau masuk level elit Asia, selain pastinya harus kuat dari sisi permainan, kita juga harus kuat dari sisi kesabaran. Melawan barisan komedian kotor Timur Tengah yang berada dalam naungan AFC. Lah gimana? Mau pindah Oseania, kitanya terlalu sangar. Mau pindah Eropa, ya nggak bakal logis. Canda ding. Intinya fight di Asia emang nggak gampang, tapi lama-lama kita bakal terbiasa kok. Keren loh. Dulu biasanya kita ributnya sama Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Sekarang kita ini ributnya udah sama Arab, Qatar, Bahrain, hingga Australia. Jadi secara nggak langsung, kita pun diakui gitu loh. Tapi ya bedanya kita masih dalam tahap berkembang. So, tetap semangat Garuda. Sampai detik ini kami masih percaya, mimpi Piala Dunia itu masih sangat bisa diraih. Oke?
bangkit Garuda menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Pas skill itu luar biasa. Shane Nathan. Ya itulah Bray, cuplikan dari channelnya Gals ya. Dan menurut gua Bray, gua nggak setuju kalau harus diatur tanding ulang. Kalaupun nanti terbukti ya, wasit atau federasi dari Bahrain melakukan kong kali kong ya, tetap Indonesia harus menang WO. Tidak ada tanding ulang lagi, karena sudah jelas di menit ke-90 plus 6 di additional time ya, wasit belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, malah terus sampai tiba pemain Bahrain mencetak gol di menit ke-99. Ini kan yang jadi pertanyaan besar ini, kenapa bisa seperti itu? Di saat additional time 6 menit tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti ataupun memakan waktu yang banyak, ya kan? Ini sudah jelas, sudah kelihatan bahwa ini sudah diatur, ya kan? Dan saya inginnya, kalaupun terbukti wasit ini harus dicabut lisensi kepemimpinannya sebagai wasit, ya, biar dia tahu rasa sekalian, ya kan? Indonesia dicurangi, dirampok seperti ini sakit, Bray. Gua sakit sekali ya. Udah 2 hari ini gua kepikiran terus. Makanya gua ya ingin sekali membahas ini, ya kan? Dan kita berhak 3 poin menurut gua. Berhak 3 poin. Gimana menurut kalian, Bray, ya? Komen sebanyak-banyaknya Bray di kolom komentar ya. Yang belum subscribe ya, tolong di subscribe ya, agar saya tetap bersemangat ya untuk mereaksi video-video tentang sepak bola Indonesia dari channel-channel yang berkualitas di Indonesia.